kita awali kemarin tuh dengan menyampaikan surat terbuka ya kepada KFC Indonesia untuk dia berkomitmen terhadap kesejahteraan ayam broiler yang menjadi produknya, karena kita ingin memastikan bahwa ayam-ayam produk KFC itu berasal dari kandang yang sehat, ditangani dengan baik, ya, peternakannya baik, gitu kan, sehingga tentunya produk yang dihasilkan itu akan menjadi produk yang baik dan sehat, gitu kan. Daripada kita mengetahui bahwa ayam-ayam yang tidak diperlakukan dengan baik itu tentunya akan stres. Ketika ayam stres, sakit, tentunya akan memerlukan banyak antibiotik. Sebab itu yang menjadi concern kami, gitu kan. Jadi ayam yang stres itu sangat identik dengan ayam yang stres, ayam yang sakit sangat identik dengan pemberian antibiotik yang berlebihan. Dan itu menjadi concern kami, karena itu akan menjadi menghasilkan sebuah bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Bisa dibayangkan lah, kalau ada bakteri yang resisten terhadap antibiotik, tentunya akan sangat sulit ya, akan sangat juga memerlukan biaya yang tinggi kan, dan penanganannya lama ya. Ya kita juga nggak mau lah tiba-tiba bakteri E. coli gitu yang buat sakit perut misalnya kan, tiba-tiba dia jadi resisten, dikasih obat apapun nggak mempan dia ya, karena tadi kan karena sering diobat. Dan menurut WHO sendiri itu 75% penggunaan antibiotik itu adanya di peternakan. Kenapa? Ya karena tadi memastikan ayam-ayamnya sehat. Nah, jadi kita meminta kepada KFC ya, setidaknya dia bisa declare ya bahwa produk kami berasal dari kandang produsen yang telah memenuhi kesejahteraan ayam. Itu saja sebetulnya kan. Jadi yang kita lakukan sekarang di sini adalah kita melakukan kegiatan solidaritas sebetulnya ya, simbolik ya terhadap ayam-ayam KFC. Kenapa kita lakukan chicken dance ya? Tadi kan kita bersenang-senang ya, karena seharusnya ayam tuh seharusnya seperti itu. Ayam tuh seharusnya bisa bergerak bebas ya di kandang. Ya. Ayam itu seharusnya bisa melakukan kegiatan naturalnya dia. Nah, jadi kenapa saya bilang ayam-ayam KFC itu tidak bisa menari ya, gitu kan? Karena kita khawatir ya dengan tidak adanya informasi bahwa produk KFC itu berasal dari peternakan yang sesuai dengan kesejahteraan hewan ya, standarnya gitu. Pertama, standar kesejahteraan hewan itu adalah kandang yang tidak padat. Jadi standarnya itu adalah 3 kg per meter persegi. Itu standarnya. Pemerintah kita pun juga standarnya seperti itu. Ya. Jadi sepertinya sama ya, gitu kan. Udah diadopsi. Sirkulasi udara yang baik. Penanganan kotoran ya yang mengandung amoniak itu juga baik. Ya bisa dibayangkan, ayam dengan kondisi yang diperlakukan tidak baik, dia akan tadi sangat padat. Karena dia sangat padat dan ayamnya gede-gede berat kan, kakinya patah, dan itu sering terjadi. Ya. Maka itulah kita hari ini berusaha menghibur mereka sebetulnya, gitu kan? Berusaha menghibur si ayam-ayam yang kakinya patah, ayam-ayam yang sakit pernafasan karena peternaknya tidak mau membersihkan kandangnya dengan baik ya. Karena itu kan amoniaknya kan tinggi tuh. Jadi harus dikelola dengan baik ya kotoran-kotorannya itu kan. Sirkulasinya udaranya kurang baik ya, dengan kandang yang gelap, dengan tidak ada sirkulasi udara, otomatis banyak ayam yang sakit pernafasan ya, cekrek kalau mereka itu ya istilahnya itu. Kenapa? Bukan karena apa-apa ya, karena mereka memasukkan asetnya mereka sendiri gitu kan ke kandang yang memang nggak layak, sehingga ya seperti itu ya. Dan yang saya perlu jelaskan juga sebenarnya dengan mengadopsi standar kesejahteraan ayam ini, bagi peternak juga akan menjadi sangat beruntung
karena kita melihat bahwa ayam itu juga aset mereka ya, yang harus mereka jaga dengan baik dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang mati. Ya, sehingga dengan menerapkan standar kesejahteraan hewan tadi ya, atau ayam broiler tadi itu, saya rasa peternak akan lebih untung juga, karena dia akan mendapatkan hasil yang bagus ya, ayam yang sehat terutama. Dan bagi konsumen, kami konsumen KFC gitu, kita minta KFC untuk menjadi lebih baik lagi dengan tadi memastikan produknya berasal dari rantai pasok yang memenuhi standar kesejahteraan ayam broiler. Bang, ini kan kampanye langsung ke publik gitu kan. Ini sebenarnya sudah dijadwalkan sebelumnya atau memang ini bagian dari ketika tidak ada respon dari KFC setelah konferensi pers kemarin digelar gitu? Betul. Jadi kami telah melakukan pendekatan KFC ini dari tahun 2020. Jadi tahun 2020 kami mempunyai studi dan menempatkan KFC itu di level paling rendah ya dalam studi kami, peringkat ayam yang lebih baik ya, seluruh dunia. Ya. KFC Indonesia lebih rendah, sedangkan KFC di Eropa, KFC di Inggris itu tinggi. Ya. Mungkin karena tadi ya sistem franchise ya, sehingga mereka sendiri nggak ngomong satu sama lain gitu kan. Jadi saya nggak ngerti juga kok ada double standar seperti ini. Apakah karena kita orang Asia dipikirnya nggak memerlukan standar makanan yang tinggi seperti di Eropa gitu ya, saya nggak ngerti juga gitu kan. Tahun 2020 kami udah berusaha bersama-sama. Kami prinsipnya adalah bagaimana kita mendorong perusahaan itu ya agar lebih baik lagi sebetulnya. Gitu kan. Kita bersama-sama gitu kan, karena kami membawakan concern dari para konsumen juga gitu kan, bahwa ini sangat penting gitu untuk produk-produk ini. Tapi tidak mendapatkan respon, sehingga kita kembali melakukan upaya untuk kayak memberikan surat kan ya, memberikan email kan, menelpon gitu. Sayangnya tidak dapat respon yang baik gitu kan, sehingga kita bawa ini ke publik ya, kita sampaikan di publik, kita sampaikan sini, kita juga menyampaikan ke masyarakat yang ada di sini ya, yang saya rasa juga banyak juga yang jadi konsumen KFC ya. Setidaknya mereka tuh paham bahwa apapun yang kalian makan itu kan, kalian harus tahu dari mana makanan kalian berasal. Hasil investigasi dari WAP ya, terkait misalnya dengan cara potong, cara memotong yang dilakukan oleh KFC sebenarnya gimana tuh? Kan ini kan Indonesia kan masyarakat Muslim ya, mayoritas. Ya. Paling tidak itu kan sebagai salah satu pertimbangan. Sebetulnya begini ya, kalau saya belum pernah menemukan atau belum pernah mendapatkan data ya, dari mana KFC itu mendapatkan supply-nya, gitu kan? Cara potongnya gimana? Jadi masih sumir informasinya, masih nggak clear. Maka dari itu kita meminta ke KFC, gitu kan? Cuman memang pemerintah kita mempunyai standar-standar khusus dalam pemotongan itu ya. Ada pemotongan secara dengan mesin, ada pemotongan dengan cara pemingsanan, gitu kan? Namun bagi kami di WAP, kami agak kurang setuju dengan pemotongan dengan pemingsanan dengan stroke ya, atau dengan gas ya, dengan gas. Ya. Kenapa? Karena dipikirnya mungkin secara manusia, dia pingsan, sakit, nggak merasakan sakit kan? Padahal sama aja, gitu kan? Mereka merasakan sakit juga, gitu. Dan menurut kami itu sesuatu yang tidak baik ya, ketika kita memotong, membunuh individu atau hewan ya, atau makhluk ya, yang dia nggak sadar apa yang terjadi. Dan bagi kami, bagi saya sendiri sih ini menjadi sesuatu yang sumir ya, jelas ya. Dan ini juga harus dijelaskan juga dengan KFC. Bagaimana KFC memotong si ayam ini produknya, itu sebenarnya clear. Karena kan dia punya kontrak tuh pasti dengan perusahaannya. Tinggal bilang aja bahwa kami memotongnya dengan cara mesin. Selesai. Sesuai dengan peraturan. Kami memotongnya dengan cara gas. Nah, itu gimana nih? Pertanyaannya gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang memang jadi concern kami juga. Cuman sampai saat ini kami belum bisa membuka data mengenai investigasi mengenai itu. Mungkin insya Allah ya tahun depan lah kita akan coba untuk
lebih jauh lagi. Ada upaya untuk menggait pihak lain yang mungkin sudah melakukan investigasi atau penelitian? Sayangnya di Indonesia ini agak kurang ya investigasi mengenai. Bahkan YLKI pun baru aja beberapa tahun terakhir ya dia melakukan riset-riset kecil ya mengenai rantai pasok ini. Gitu. Nah, kalau akhirnya buntu juga ya, kita akan rencana nih akan ke rame-rame ke MT Haryono. Ya. Kita akan ke lantai 3, itu kantornya KFC. Ya. Kita akan coba bertemu dengan direkturnya. Setidaknya kita membawa voice nih, kita lagi collecting voice nih sekarang. Itu bang kalau begitu bang. Kenapa? Keluar dari itu diwawancara kawan-kawan. Ya, kita lagi cari voice ya, kita lagi cari dukungan ya. Kita udah melakukan dukungan juga melalui sosmed di petisi change.org ya. Alhamdulillah kita udah mencapai lebih dari 200 petisi sekarang dalam waktu 2 minggu kemarin. Kemudian juga di Instagram dan lain-lain udah mulai terbangun kesadaran ini dan diharapkan nih ke depannya nih setidaknya nih mereka duduk bareng sama kita, terbuka gitu, open. Kita juga akan terbuka hasilnya gimana kan. Jadi yang pasti adalah tujuan kami adalah membuat KFC lebih baik lagi gitu dengan memastikan rantai pasoknya sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan. Terima kasih bang. Oke.